Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهاجي حسبي الله من معلم حاجي كايا من حاجي عبد الرحيم من حاجي باصر من حاجي دولن وإلى أرواح والداتي حاجة سيتي زبيدة بنت حاجة سالم من نعيم وإلى أرواح غرم رزوقي بن مرصاد ومحمد طاهر وغرم مالك الباكر وإلى أرواح وجميع مشايخنا وإلى أرواح المرحوم جميع أهل komplek PLN waliman asasa hadal masjid yang Pulau Kambing Kampung ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minina. Gitu ya. Lazimkan, biasakan ya, untuk tersenyum di hadapan orang-orang mukmin ya. Jadi dengan orang mukmin, dengan orang muslim ya, kita biasakan tersenyum.
tersenyum yang wajar ya. Jangan tersenyumnya kagak wajar. Nah, itu kalau tersenyumnya kagak wajar, ketawa aja. Ada orang, nggak ada orang, nah itu kudu diperiksa itu ya. Jadi biasain ya, sama orang kita senyum aja, nggak usah angkuh, nggak usah menampilkan wajah-wajah yang membuat orang kurang nyaman ya. Wa tilaqatil wajhi, boleh juga dibaca wa talaqatil wajhi. Nah, tapi orang sering baca wa tilaqatil wajhi. Kalau orang baca talaqatil wajhi juga boleh. Dan biasakan pula berseri-seri, wajahnya berseri-seri, manis aja di depan orang ya. Jadi kadang-kadang kalau kita seperti ini, orang kagak sangka tuh kalau kita nggak punya duit ya. Jadi punya duit nggak punya duit ya, wajahnya ajer aja, berseri-seri aja, manis aja. Kadang-kadang kan kita kalau lagi punya duit luar biasa, kalau lagi nggak punya duit ya gitu ya. Wa idharil busyri lahum ya. Dan biasakan pula ya, memperlihatkan keceriaan di depan mereka, di depan orang-orang mukmin, orang muslim ya. Ceria aja udah. Dulu ada ulama ya, ketika dia dibully oleh seseorang, dia bilang, "Kiai, saya perlu Kiai datang ke rumah saya." Ya dia datang aja, datang dengan wajah berseri-seri. Udah sampai rumah, orang tadi yang mengundangnya, "Pak Kiai, saya udah nggak butuh lagi Bapak Kiai." Ya dia tinggalin rumah orang itu dengan berseri-seri aja wajah. Kapan waktu begitu lagi dipanggil lagi ke rumahnya, udah sampai rumahnya dibilang, "Saya nggak butuh lagi." Ya udah dia pulang lagi. Terus sampai yang ketiga begitu lagi, ditanya sama anak muda yang undang tadi, "Pak Kiai, kok saya permainkan begitu, nggak ada marahnya?" Gitu. Kata dia, "Saya sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya." Gitu. Jadi saya nggak punya rasa marah. Gitu. Kenapa? Karena sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Nah, kan kita kan beriman pada Allah, beriman pada hari akhir ya, percaya dengan omongan Rasulullah, ya sudah, kita hormatin aja tetangga, katanya begitu. Jadi nggak ada kesan kecewa
Sama dengan orang-orang yang hadir di pengajian ini, nggak pernah ada rasa kecewa. Ya ketika datang diundang ya acara dapat besek ya alhamdulillah, nggak dapat ya kebangetan. Gitu. Ya Allah, ajar aja. Wa tayyibil kalami, ya biasakan pula berbicara yang baik-baik, bicara yang indah. Jangan bicaranya ketus. Apa ketus ya? Ya, ada yang ketus, ada yang ngomongnya nyakitin. Itu kalau ada orang yang bicaranya pedas, ya, tajam, tanya orang tuanya, ibu, bapak, dulu waktu akekah saya itu masaknya kebanyakan lada apa enggak gitu. Makanya tafa'ul bagi yang mengakekahkan anaknya itu dianjurkan agar memasak dagingnya itu dengan masakan yang manis-manis gitu ya. Jadi diupayakan masakannya yang manis-manis. Kayak kalau gulai manis enggak? Pedas. Ya, kalau semur manis. Pokoknya dianjurkan untuk mengolah dagingnya yang manis-manis. Jadi nanti tabaul anak yang diakekahkan tadi bila bicara dia bicaranya dengan kalimat yang manis-manis. Walayyinil janibi, ya, lembutkan. Asal katanya janib itu kan pinggang. Tapi diri kita itu harus lembut. Termasuk juga wakhab bidil janahi, rendahkan juga. Ya. Kadang ada orang suka kalau ngadepin orang ngomong dengan penampilan yang tidak merendahkan hatinya. Apa orang sering bilang orang kita tolak pinggang. Apa ya tolak pinggang? Iya kan termasuk orang yang angkuh juga itu ya. Ya. Jadi jangan begitu. Kalau di depan orang, apalagi dia orang mukmin, orang muslim, sudah bicaranya lembut, nggak usah pakai tolak pinggang. Ya. Gitu. Ya ini mohon maaf ya, gitu ya. Makanya saya kalau ketemu orang, apakah teman, apakah saudara atau siapapun, kalau dia lagi ngomong pakai tolak pinggang, pelan-pelan tangannya saya turunin. Ya, kalau jangan dimarahin, turunin aja pelan-pelan. Entah juga dia paham. Nggak boleh bicara sambil seperti itu, karena seperti itu kesannya adalah angkuh. Ya, pesannya angkuh. Ini Masya Allah ya, kalau kita lihat ajaran Islam itu begitu luar biasa, sampai kemana aja juga diajarin. Makanya kita
Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan lepas daripada timbangan syariat. Ya. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi waqfid janahaka lil mu'minina. Nah, ini kan emang diperintahkan. Nabi aja juga diperintahkan seperti itu. Ya. Jangan kita tolak pinggang, jangan kita angkuh. Jadi supaya merendahkan hati di depan orang. Kadang-kadang justru orang yang merendahkan hatinya itu justru terangkat. Tapi justru orang yang angkuh kadang-kadang menjadi terjatuh, saudara. Saya dulu pernah ya diminta hadir di rumah adik sepupu bapak saya. Saya sama dia manggilnya Encing, karena bapak saya punya ibu namanya, jadi ibu dari bapak saya, nenek saya namanya Haji Mamnin binti Haji Ja'man, dinikahi oleh Mu'alim Haji Gayar. Nah, itu ngkong saya. Nah, Haji Mamnin punya adik bungsu namanya Hajah Mamnun binti Haji Ja'man, dinikahi oleh guru Khalid Kondang dia. Itu salah satu guru dari Kiai Syafi'i Hadami. Jadi apa namanya, anak pertama nikah sama Mu'alim Gayar, anak kedua anak bungsu menikah dengan guru Khalid. Dulu bapak saya juga masih remajanya ngaji di guru Khalid. Makanya Kiai Syafi'i Hadami itu kalau selesai pengajian atau saya lebaran, selalu dia bilang, ini anaknya Hasbi Allah Klender, ini anaknya Hasbi Allah. Kenapa? Karena dia punya kedekatan emosional. Nah, saya cerita, anak guru Khalid itu sepupu dari bapak saya, bilangin saya, Saifullah, nanti Encing ada acara, Saifullah yang jadi MC ya, gitu. Iya, Cing. Penceramahnya nanti siapa yang doktornya banyak dari Mesir, almarhum Dr. Nahrawi Abdussalam. Ya, itu kan dia dapat gelar doktor berkali-kali, sampai juga MA-nya juga begitu banyak. Dan kitab-kitabnya itu banyak dipakai di Syria, di Mesir dan sebagainya. Kata dia nanti yang ceramah Dr. Nahrawi Abdussalam, Kiai, cucu daripada guru Mughni Kuningan. Jadi kalau bapak dulu masih suka lewat tol Gatot Subroto, ada di sebelah kanan itu Masjid Baitul Mughni. Nah, itu tempat guru Mughni Kuningan. Nah, ini Dr. Nahrawi Abdussalam itu cucu dari guru Mughni. Saya nggak kenal sama yang bersangkutan, sama Kiai Nahrawi Abdussalam. Saya tanya sama yang Encing saya, Cing, mana Kiai Nahrawinya? Dia lihat-lihat
sholat aja. Ternyata dia sudah ada duduk di pojokan. Duduknya di pojokan, pakai baju biasa, pakai kopiah hitam, pakai celana panjang. Kalau yang lain-lain pakai udeng-udeng, pakai sorban, makanya saya cari mana gitu ya, karena saya belum pernah ketemu. Lalu dia diri, dia lihat-lihat, Pak itu dia, kata dia gitu. Saya paranin, ya saya temui, saya bawa ke depan. Nah disitulah al-libas, ya, yukramu qoblal julus. Pakaian itu dinilai sebelum duduk. Jadi orang sebelum duduk menilai penampilannya dulu, ya. Wal ilmu ba'dal julus. Sedangkan ilmu dinilai orang itu setelah duduk. Jadi setelah dia duduk, dia bicara, dia duduk baru dinilai. Pembicaraannya luar biasa, gitu ya. Dulu saya ditanya sama dosen saya, kebetulan karena dianggap saya orang Betawi, beliau nanya saya Polo kenal nggak sama Dr. Nahrawi Abdul Salam? Saya bilang saya kenal beliau. Rumahnya di mana? Saya kasih tahu rumahnya di ini. Kenapa emang UIN sedang membutuhkan orang yang semacam itu? Nggak lama, terus dia wafat, ya. Jadi seperti itu saudara saya, orang hebat, ya. Dulu dia punya pengajian Al-Bahsu wa Tahqiq di Jakarta Selatan, itu muter setiap hari Minggu dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Yang baca kitab dia, belakangan dia wafat, diganti sama Kiai Qazruni Ishaq. Belakangan Kiai Qazruni Ishaq juga wafat, saya nggak tahu sekarang yang nerusin siapa gitu. Jadi orang baru tahu bahasan-bahasan beliau begitu luar biasa. Jadi orang juluki dia itu fikih berjalan. Jadi fikih berjalan. Tapi pernah diminta untuk jadi menteri agama, ya, sebelum Pak Quraisy Shihab. Tapi dia entah gimana, jadi mungkin menolak atau enggak jadi, Allah bisawab, akhirnya jadi Pak Quraisy Shihab. Sebentar waktu itu Pak Quraisy, ya. Kenapa? Karena Pak Harto belakangan terus lengser. Jadi kadang-kadang ada orang seperti itu, ya. Ilmu baru dinilai orang kalau sudah bicara, udah duduk baru dinilai. Tapi kadang-kadang penampilan itu dinilainya sebelum duduk. Dia lihat sorbannya luar biasa, Pak depan gitu. Ya nggak salah sih, lebih kita menghargai orang gitu ya. Cuman saya ingat, saya waktu itu ada acara di Pulau Gadung, di rumah Bapak Haji Abdul Halim Pulau Gadung, yang punya sekolah Al-Halimiyah di Pondok Kopi itu, ya. Jadi kalau Bapak ke Pondok Kopi lewat jalur lama itu sebelah kanan ada sekolah Al-Halimiyah. Tapi sekarang orang jarang lewat situ, lewat I Gusti Ngurah Rai, lurus langsung masuk tol. Saya diajak bicara sama Kiai Mursyidi. Waktu itu acara haul ayahnya almarhum Haji Abdul Halim, Haji Abdullah.
Terus karena acaranya ba'dal Jum'ah, sehari Jumat langsung datang ke situ. Selesai Jumatan, Ki Mursidi juga datang ke situ. Ki Mursidi Al-Falah. Saya duduk di belakang, saya dipanggil. Saifullah, sini duduk. Itu di belakang, bukan makom ente. Makom ente depan. Nah, sini sama encing. Dia bahasainnya encing. Karena istrinya Ki Mursidi, adiknya bapak saya. Namanya Asia binti Mu'alim Haji Gayar. Terus, tapi nanti kalau datang kiai-kiai sepuh, ente minggir ya, ngalah. Iya, siap. Belakangan datang Kiai Sukron Makmun, belakangan datang kiai-kiai yang lain, ya saya minggir. Gitu. Jadi memang harus seperti itu kita ya. Jangan datang-datang jadi sopir, jadi kenek dulu. Ya, kalau udah jadi kenek pengalaman. Kalau belum jadi kenek, jadi sopir, nanti dibohongin mulu sama kenek. Ya, gitu. Mohon maaf, ini saya bicaranya kesana kemari. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau remehkan kebaikan, ya sedikit kebaikan, jangan diremehin. Walaupun engkau ya tampil di depan saudara-saudaramu dengan penampilan yang apa namanya manis wajah, ya ceria gitu ya. Jadi ceria, manis wajah, berseri-seri, itu kan kebaikan yang sedikit tapi nilainya luar biasa. Kenapa? Karena tersenyum, penampilan yang baik, wajah yang ceria, itu dinilai sedekah. Kan kalau sedekah keluar duit. Jadi ibu ketemu teman, lingkungan dan sebagainya, senyum aja, nggak pakai keluar duit, jadi sedekah. Bapak juga sama begitu. Tapi kita nggak boleh senyum-senyum aja di atas jembatan Pasar Klender, itu senyum aja. Kalau tiap hari begitu, nanti jadi tanda tanya itu. Ya. Saya kalau malam tertentu, saya nggak sebutin, ada pengajian dan orang itu kalau ketemu saya di jalanan senyum aja gitu ya. Saya pikir dia orang yang murah senyum. Belakangan saya tanya, itu kalau saya lewat ya menuju masjid, itu ada orang yang selalu senyum gitu kepada saya. Terus kata jamaah, itu orang setengah kiai gitu. Nah, orang setengah kan orangnya benar itu utuh, kagak ada ya setengah dah, kalau orang sini bilang orang setengah gitu. Jadi bapak ibu jangan senyum aja ya, nanti dikata orang setengah gitu ya. Saya nggak paham ya orang setengah ya. Orang kurang sedikit gitu ya. Kalau setengah kebanyakan. Jadi
sekecil apapun jangan kita remehkan, itu suatu kebaikan. Dulu ada hikayat, ada cerita ya, seseorang itu awalnya orang kaya, belakangan dia usahanya jatuh sehingga tidak punya apa-apa. Ketika hari Asyura tiba, dia berada di Masjid Amr bin As di Mesir. Ya, ini Ustadz Muhammad wilayahnya itu ya, beliau paham betul Masjid Amr bin As. Saya dulu ketika di Mesir dikasih tahu sama mahasiswa Al-Azhar sebagai guide, ini Ustadz, tempat dulu peristiwa rumah orang Yahudi yang mau digusur oleh gubernur Amr bin As ya. Kemudian orang Yahudi itu tidak terima, Amr bin As menggunakan kekuasaannya, lalu Yahudi lapor ke Madinah kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bilang dalam jawabannya, ambil tulang, lalu tulang itu digores dengan pedang. Itu Yahudi merasa kecewa, kok Amirul Mukminin orang minta keadilan malah disuruh balik ke Mesir bawa tulang. Mana Iqbal? Ada Iqbal gak? Hah? Oh ada, wah ini juga baru pulang dari Mesir nih ya, baru selesai S1, nanti balik lagi Iqbal. Ya ada. Jadi ceritanya itu tulang dibawa, diserahkan kepada Sayyidina Amr bin As ya. Sayyidina Amr bin As itu bergetar badannya saking takutnya dengan tulang yang digores oleh Sayyidina Umar. Lalu nggak jadi digusur ya, diberesin lagi, dan pada akhirnya Yahudi itu terheran-heran. Belakangan setelah dia memahami, kemudian Yahudi itu masuk Islam. Nah, saya dikasih tahu tuh di tengah-tengah, di belakang itu ada bekas lokasi rumah orang Yahudi yang tadinya mau digusur, tidak digusur. Ini tempatnya di sini, gitu ya. Oh ya. Kalau anak mahasiswa Azhar kan paham. Karena kan dia sehari-hari adanya di situ. Ada di Masjid Ibnu Tulun, Tolun apa Tulun? Tolun ya, Ibnu Tolun ya. Ada di Masjid Amr bin As dan yang lain-lainnya di tempat-tempat bersejarah. Nah, ceritanya itu bertemu dengan seorang janda. Janda dengan beberapa anak. Belakangan janda itu meminta sesuatu kepada orang yang miskin tadi, dari kaya menjadi miskin. Belakangan kata orang yang diminta, saya nggak punya apa-apa kecuali pakaian yang menempel di badan saya. Lalu dia bilang, saya ini Syarifah. Syarifah itu keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini dulu dipanggil Hubabah atau Uwan, ya Uwan. Mendengar cerita dia, saya nggak pernah minta kecuali hari ini, karena memang saya dan anak saya belum pada makan.
orang itu bilang di dalam hatinya, kalau saya tidak kasih, bagaimana nanti saya di hadapan Rasulullah? Saya nggak punya muka. Lalu kata dia, ikut aja ke rumah saya ya, nanti tunggu. Kemudian ketika dia ikut ke rumahnya, dia masuk ke dalam rumahnya, wanita itu dengan anaknya nunggu di depan. Pakaiannya dilepas tuh, diganti dengan sarung yang udah usang. Lalu pakaiannya dikasih ke perempuan itu supaya dijual, dibelikan makanan. Nah, dari celah pintu dikasih. Kata wanita itu, nanti Allah akan memberi pakaian kamu dari surga. Gitu. Ketika orang itu pergi, wanita itu dengan anaknya pergi, kemudian dia kunci pintu, dia berwudu, zikir, sholat, dan pada akhirnya dia tertidur. Tertidur di malam harinya itu, dia bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang begitu cantik, ya, yang begitu cantik, yang belum pernah ada orang yang melihat kecantikannya. Kemudian ditanya, man anti, siapa anda? Ana Asyura, saya itu Asyura, 10 Muharram. Gitu. Yang akan menjadi istrimu di surga. Dia jawab, dengan sebab apa saya bisa mendapatkan nikmat semacam ini? Dia bilang, karena engkau, dengan sebab doa ibu dan anaknya yang yatim. Kemudian diberikan buah delima itu dalam impiannya. Kemudian dibelah keluar pakaian, itu pakaian surga. Kemudian dia bangun dalam impiannya itu, terus dia bangun. Lalu dia munajat kepada Allah, ya Allah, kalau memang ganjaran saya seperti itu, kata dia dalam munajatnya, kalau memang balasan saya seperti itu, ya, tolong matikan saya saja ya Allah. Gitu. Belum sempat selesai daripada munajatnya, orangnya sudah meninggal dunia. Gitu ya. Itu saudara sekalian. Jadi ya, ini dihikayatkan di dalam sebuah kitab, ya. Jadi seperti itu. Makanya banyak Asyura itu dijadikan sebagai hari anak yatim. Makanya beruntunglah bapak ibu yang masih bisa menyantuni anak-anak yatim. Itu hari Asyura, luar biasa, ya. Makanya yang sepele itu kebaikan yang kecil itu, sedikit itu, jangan disepelekan, ya. Kan pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali tentang seseorang yang gara-gara bagi roti kepada janda dan anaknya itu, ya, orang itu kan masuk surga, ya. Itu kan di Ihya jelas diceritakan itu. Bagaimana Ahmad bin Miskin, nah, makanya namain anak jangan miskin. Tuh, Ahmad bin Miskin menjadi orang yang paling susah, ya, untuk memberi nafkah anak istrinya aja susah. Kan belakangan dia dikasih roti apa roti, ya. Nah, kalau orang sebelah sono
roti, kopi. Kalau saya bilangnya kopi, kalau dia bilang kopi, ya jadi dah kopi, roti jadi. Kan dibagi roti buat keluarganya, ternyata di tengah jalan diminta juga oleh seorang janda yang beranak, ya belakangan dikasih sebagian, itu anak makan dengan bahagia, girang. Nah, ibunya yang janda juga meneteskan air mata. Nanti ceritanya ketika pada akhirnya itu Ahmad bin Miskin masuk surga gara-gara air mata janda, gitu ya. Makanya janda jangan suka digalak-galakin. Baikin aja, deketin boleh ya, ini mohon maaf. Tapi maksudnya santunin anaknya gitu ya. Tapi kalau bapak nggak ada istri ya tolongin aja, nggak apa-apa gitu ya. Ya Allah, mohon maaf ini ceritanya ngelantur-lantur ini ya. Jadi maknanya jangan kita itu menyepelekan suatu kebaikan. Jadi ibu, bapak, kalau ada orang kasih sesuatu, timbang begini, jangan ya, jangan bilang timbang begini, jangan. Kita juga yang ngasih dengan ketulusan kasih aja. Jadi kita kita hargai dengan sebaik-baiknya gitu. Pokoknya orang kasih apa aja terima ya, syukuri aja. Saya kalau ada orang datang bagi apa aja, segirang aja udah terima, udah semuanya ya. Kenapa? Karena dari kebaikan yang sedikit itu ada keberkahan. Ya. Yang makan berkah, yang nganterin juga berkah gitu. Wa qala alaihi salatu wassalamu al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya. Ini dijelaskan lagi nih. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik, ya, kalimat yang bagus, shadaqatun, itu bernilai sedekah. Jadi kalau kita bicara dengan kalimat yang baik, kalimat yang bagus dan sebagainya, itu dinilai sedekah. Kan luar biasa ini ya. Makanya kadang-kadang orang menyampaikan omongan-omongan yang baik, suka dijawab, ente kagak ngerasain gitu. Jangan. Dulu ada sahabat Nabi yang sedang berduka ya, karena ada anggota keluarganya yang wafat. Nabi bilang sabar, sabar. Orang itu karena kagak ngelihat siapa yang bicara karena Nabi ngingetinnya dari belakang dengan bahasa kelendernya begini, iya ente bisa ngomong sabar, saya yang ngerasain gitu, bahasa kelendernya begitu. Nabi jalan keluar, lalu temennya bilangin, tahukah anda tadi siapa yang nasihatin anda? Itu Rasulullah. Langsung dia kejar, lalu kata Nabi, dia minta mohon maaf. Orang itu kejar Nabi, terus minta maaf. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Ya, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi ketika kita mendengar berita
pertama yang begitu mengejutkan, disitulah kesabaran adanya. Jangan pakai kita ngamuk, jangan pakai kita gimana-gimana gitu ya. Jadi orang yang bicaranya baik, kalimatnya baik, itu dinilai sedekah. Wa minal ma'tsuri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.